Tragedi Perang Jamal, ketika ijtihad membawa duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Di Ujung Zaman. Hari ini kita akan menceritakan kisah tragis pertama dimulainya peradaban umat Islam pasca purna tugas atau wafatnya baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrohmanirrohim. Jauh sebelum api fitnah menyala, di tengah kedamaian Madinah, Rasulullah SAW telah menaburkan benih-benih nubuat peringatan lembut yang kelak akan menjadi saksi atas kebenaran risalahnya dan dahsyatnya ujian yang akan menimpa umatnya. Kepada Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu terkasihnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya antara engkau dan Aisyah nanti akan terjadi suatu perkara yang besar." "Saya, wahai Rasulullah?" tanya Ali terkejut. Beliau menjawab, "Ya, kamu." Ali berkata, "Kalau begitu, sayalah orang yang paling malang." Beliau menenangkan, "Oh, tidak. Tetapi, jika hal itu telah terjadi, maka kembalikanlah dia ke tempatnya yang aman." Hadis riwayat Ahmad, sanad Hasan. Di lain kesempatan, di hadapan para istrinya, Ummul Mukminin, beliau melontarkan pertanyaan misterius. "Siapakah di antara kalian yang akan digonggongi oleh anjing-anjing Hawab?" Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dua nubuat ini tersimpan dalam memori para sahabat bagi bisikan takdir yang menunggu waktu untuk terungkap. Waktu itu pun tiba pada tahun 36 Hijriah. Babak 1. Bara dalam sekam Jumadil Akhir 36 Madinah diselimuti duka dan kekacauan. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, wafat secara tragis, dibunuh oleh para pemberontak di kediamannya sendiri. Negara Islam yang baru seumur jagung itu kehilangan nahkodanya dalam badai. Di tengah kevakuman kekuasaan, mayoritas sahabat dan penduduk Madinah membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun, Ali mewarisi sebuah negara yang compang-camping. Tugas pertamanya bukanlah ekspansi, melainkan memadamkan api di dalam rumah sendiri. Disinilah akar tragedi Perang Jamal bermula, bukan dari kebencian, melainkan dari perbedaan prioritas dalam menegakkan keadilan. Babak 2. Jalan ijtihad. Pemicu utama konflik adalah tuntutan untuk segera mengkisos, menghukum mati para pembunuh Utsman. Tuntutan ini disuarakan dengan lantang oleh faksi yang dipimpin oleh tiga tokoh agung, Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin, janda Rasulullah yang sangat dicintai dan dihormati umat, Talhah bin Ubaidillah, sahabat senior yang dijamin masuk surga, Zubair bin Al-Awwam, sahabat senior yang juga dijamin masuk surga, sekaligus sepupu Nabi. Perspektif mereka jelas, keadilan bagi Utsman adalah harga mati yang harus segera ditunaikan. Khalifah Ali, sebagai pemimpin, memiliki wewenang dan kewajiban untuk menangkap dan menghukum para pembunuh tanpa penundaan. Menunda kisas dianggap sebagai kelemahan atau bahkan pembiaran terhadap dosa besar. Di sisi lain, Khalifah Ali memiliki pandangan kenegaraan yang berbeda. Beliau sama sekali tidak menolak kisas, namun situasinya sangat kompleks. Negara tidak stabil, para pemberontak masih memiliki kekuatan. Bahkan sebagian telah menyusup dan melebur ke dalam barisan pendukung Ali sendiri di Madinah. Risiko perang saudara menindak mereka secara gegabah. Tanpa fondasi negara yang kokoh akan memicu pemberontakan yang jauh lebih besar dan pertumpahan darah yang lebih luas. Prioritas utama bagi Ali, langkah pertama adalah menstabilkan negara, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan menyatukan umat. Setelah negara kembali tertib, barulah proses hukum yang adil dan efektif bisa dijalankan. Perbedaan ijtihad politik inilah yang menjadi jurang pemisah antara dua kubu yang sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya. Babak ketiga, perjalanan menuju takdir dan gonggongan anjing Hawa. Dengan niat untuk menekan Khalifah Ali dan melakukan islah, perbaikan menurut ijtihad mereka, kelompok Aisyah, Talha, dan Zubair bergerak dari Mekah. Tujuan mereka bukan Madinah, melainkan Basrah kini di Irak. Untuk menggalang dukungan, mereka percaya, dengan figur Ummul Mukminin di tengah mereka, umat akan bersatu menuntut keadilan. Di tengah perjalanan panjang menuju Basrah, rombongan besar itu berhenti di dekat sebuah sumber air untuk beristirahat di kegelapan malam. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara riuh anjing-anjing dari pemukiman sekitar yang menyala keras ke arah rombongan Aisyah. Mendengar gonggongan itu, Aisyah bertanya dari dalam haudaj tandu untanya, "Tempat air apa ini?" Seseorang menjawab, "Ini adalah sumber air Hawab." Nama itu seperti sambaran petir. Seketika Aisyah teringat nubuat suaminya. Rasulullah bertahun-tahun silam, wajahnya pucat, hatinya terguncang. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akulah orangnya," serunya. Ia memukul paha untanya, berusaha memutarnya kembali. "Kembalikan aku, kembalikan aku." Aku mendengar Rasulullah bersabda,
Siapakah di antara kalian yang akan digonggongi anjing-anjing Hawa? Bagi Aisyah, ini adalah isyarat ilahi yang sangat jelas. Perjalanan ini keliru dan akan berujung pada fitnah. Ia bersikeras untuk pulang. Namun, para pemimpin rombongan, terutama keponakannya, Abdullah bin Zubair, panik. Kehadiran Aisyah adalah simbol pemersatu mereka. Mereka membujuknya habis-habisan, meyakinkan bahwa tujuannya mulia, mendamaikan kaum muslimin. Setelah melalui desakan dan persuasi yang kuat, dengan hati yang berat dan ragu, Aisyah akhirnya melanjutkan perjalanan yang akan membawanya ke puncak tragedi. Babak 4 puncak tragedi di Basrah. Mendengar pergerakan besar menuju Basrah, Khalifah Ali melihatnya sebagai potensi pemberontakan yang mengancam keutuhan umat. Beliau segera berangkat dengan pasukannya dari Kufah menuju Basrah, bukan untuk berperang, tetapi untuk berdialog. Di pinggiran Basrah, dua pasukan muslim yang agung berhadapan. Suasana tegang, namun harapan damai masih menyala. Ali maju dan melakukan negosiasi intensif. Beliau berbicara langsung dengan Talha dan Zubair, mengingatkan mereka akan kenangan manis bersama Rasulullah. Hampir saja kesepakatan damai tercapai. Zubair teringat sebuah sabda Nabi yang lain, memutuskan untuk menarik diri dari medan pertempuran. Namun, ada pihak ketiga yang paling tidak menginginkan perdamaian, para pembunuh Utsman. Jika Ali dan Aisyah berdamai, nasib mereka tamat. Di kegelapan malam, para penyusup ini melancarkan serangan serentak ke kedua kubu. Masing-masing pihak mengira telah dikhianati, dan dalam sekejap, pertempuran yang paling tidak diinginkan dalam sejarah Islam pun meletus. Mengapa disebut Perang Unta? Di jantung pertempuran, Ummul Mukminin Aisyah berada di dalam haudajnya di atas punggung unta merah bernama Al-Askar. Dari sana, beliau berusaha menyerukan perdamaian. Namun kehadirannya justru menjadi simbol dan pusat semangat bagi pasukannya. Mereka bertempur mati-matian di sekeliling unta itu, menganggap melindungi ibu kaum mukminin adalah kehormatan tertinggi. Akibatnya, pertempuran paling sengit dan korban paling banyak berjatuhan terjadi di sekitar unta tersebut. Ali menyadari, selama unta itu berdiri, pertempuran tak akan usai. Beliau pun memerintahkan pasukannya untuk melumpuhkan unta itu, bukan untuk menyakiti Aisyah. Ketika kaki unta itu berhasil ditebas dan ia roboh, semangat pasukan Aisyah seketika runtuh. Pertempuran pun berhenti. Epilog, luka, penyesalan dan pelajaran abadi. Pertempuran usai dengan kemenangan di pihak Khalifah Ali. Namun, ini adalah kemenangan yang meninggalkan luka mendalam. Ribuan muslim gugur. Talhah bin Ubaidillah wafat di medan laga. Zubair bin Awam, yang telah meninggalkan arena, dibunuh oleh seorang pengejar. Ketika kabar kematian Zubair sampai kepada Ali, beliau menangis pilu dan mengutuk si pembunuh, seraya berkata, "Berilah kabar kepada pembunuh putra Syafiah Zubair, bahwa ia akan masuk neraka." Ali kemudian memenuhi wasiat Rasulullah. Beliau memperlakukan Aisyah dengan penuh hormat dan kemuliaan. Beliau memastikan keamanannya dan mengantarnya kembali ke Madinah dengan pengawalan terhormat yang dipimpin oleh saudara Aisyah sendiri, Muhammad bin Abu Bakar. Seumur hidupnya, Aisyah sangat menyesali keterlibatannya, dan setiap kali teringat peristiwa ini, ia menangis hingga kerudungnya basah. Perang Jamal adalah fitnah kubra pertama. Sebuah drama tragis tentang niat-niat baik yang berbenturan, diperkeruh oleh provokator, dan berakhir dengan pertumpahan darah sesama saudara. Ia menjadi pelajaran abadi tentang betapa berbahayanya perpecahan dan betapa pentingnya menjaga persatuan di atas perbedaan ijtihad politik. Kisah ini menegaskan bahwa bahkan para sahabat Nabi yang paling mulia pun tidak luput dari ujian. Namun kemuliaan mereka juga tampak dari cara mereka menghadapi akibatnya, dengan penyesalan, pengampunan, dan penghormatan satu sama lain. Keterangan atau catatan editor, semua tokoh yang dibicarakan dalam narasi video ini adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman atas alur dan cerita sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Demikianlah pembahasan singkat pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sahabat tercinta, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube di Ujung Zaman. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video lainnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Hatur nuhun kak sadayana. Salam rahmat untuk semesta dengan penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.